Waktu SMA kita pakai XY, kita bisa pakai PQRS, hampir semua huruf tuh kita pakai gitu. Kita matematika cuma belajar perhitungan, enggak kok, kita juga belajar data, terus kita bisa ambil kelas online juga di luar, selagi kita di matematika udah ada basic kan. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rio Hilmawan Bagas Triasworo di channel Rio Bagas. Oke, kembali lagi di segmen Kupas Tuntas Jurusan. Kali ini itu aku mau bahas tentang jurusan yaitu Matematika Murni bersama pemateri kita Mbak Nurul. Oke, perkenalan dulu dong. Halo, nama aku Nurul, lulusan kan ya, alumni dari Semansawi 55. Sekarang aku aktif jadi mahasiswa semester 5 di Universitas Jenderal Sudirman, jurusan Matematika. Oke, pembahasan kali ini yaitu jurusan yang mungkin banyak orang yang berasumsi bahwa jurusan ini tuh susah. Kalau udah dengar kata matematika aja tuh kayaknya udah, aduh gimana ya. Lagi ini tuh murni gitu ya guys. Jadi kita akan mengkulik tentang jurusan yang satu ini. Langsung aja nih, masuk aja ke pembahasan. Sebelum lebih dalam ke matematika murni sendiri, aku ingin memisahkan antara perbedaan dari matematika murni sama pendidikan matematika. Sebenarnya perbedaannya sendiri itu apa ya, Mbak? Mungkin secara awamnya aku dulu ya. Itu kalau misal dari namanya aja beda ya. Dari jurusan aku tuh bukan jurusan matematika murni, tapi jurusan matematika aja gitu, nggak ada murninya. Tapi bukan juga jurusan pendidikan matematika gitu. Kalau misal pendidikan matematika, menurut aku mereka emang udah disiapin atau diarahin ke arah akademisi gitu. Emang ditujukan mereka untuk mengajar gitu. Sebenarnya matematika sama pendidikan matematika mungkin bahan mata kuliahnya itu sama aja ya, kayak belajar kalkulus, matematika gitu. Cuman kalau misal pendidikan matematika, mereka tuh yang passionnya itu suka matematika sama suka sharing gitu, suka mengajar gitu. Kalau misal yang jurusan matematika murni, mereka itu lebih kayak ke kalau matematika murni kan gak cuma hitungan aja ya, mereka tuh banyak pembuktian gitu. Jadi passionnya matematika dan menjurusnya itu kalau matematika murni itu lebih luas gitu dibandingkan pendidikan matematika. Kalau pendidikan matematika kan emang disiapin untuk jadi guru kan, walaupun bisa ke yang lain, cuman lebih luas ke matematika murni gitu. Kalau misal mau jadi akademis, matematika murni juga bisa. Mau jadi di praktisi juga bisa banget gitu sih kalau awamnya. Oke, jadi ini memang lebih cakupannya lebih luas lah ya istilahnya untuk matematika sendiri gitu dibandingkan yang pendidikan. Dan mungkin ya namanya juga ya namanya pendidikan gitu, diawalinya ya otomatis terdidik untuk menjadi seorang guru ataupun pengajar gitu lah ya. Nah, sebenarnya aku lihat beberapa artikel itu mereka menyatakan bahwa anak matematika ini tuh hanya belajar berhitung nih. Jadi kayak aku butuh sebuah penjelasan bahwa sebenarnya apa aja sih yang dipelajari teman-teman mahasiswa di matematika ini? Buat yang dipelajarin itu banyak sih, emang jurusan matematika pasti gak lepas dari hitung-menghitung ya. Cuman tuh semakin tua semester kalian itu kalian bakal sering jarang lihat angka gitu. Kalian perhitungan tapi nggak pakai angka gitu. Kalau misal di waktu SMA kita pakai XY, kita bisa pakai PQRS, TUVB, maksudnya hampir semua huruf tuh kita pakai gitu. Jadi kalau di matematika itu perhitungannya tapi pembuktiannya gitu. Lebih ke teoris, analisis gitu. Soalnya di matematika juga nggak cuma belajar matematika yang hitung-hitung, kayak kalkulus, aljabar gitu, nggak cuma itu. Kita juga belajar analisis data, komputasi juga kita belajar, kita juga ada praktikum. Tapi praktikumnya juga nggak yang pakai neraca atau pakai pipet, itu beda gitu. Jadi nggak cuma hitung-hitung, kalau kita juga kayak belajar software gitu-gitu. Tapi sedikit penjelasan singkat tentang matkul-matkulnya tersendiri ya Mbak. Apa aja sih Mbak? Kalau mata kuliahnya itu banyak ya. Kalau misal kayak di PTN yang lain, jurusan yang lain juga pasti ada mata kuliah wajib gitu. Kalau misal secara umum
jurusan-jurusan lain pasti dapat yang namanya kalkulus kan. Matematika juga dapat kalkulus. Terus ada juga geometri. Terus ada juga statistik pastinya. Terus ada algoritma dan pemrograman juga gitu sih. Banyak mata kuliah tapi nggak menjurus cuma ke aljabar hitung-hitung kayak 1+1 gitu enggak. Tapi kita juga ada mata kuliah lain yang mendorong kita itu buat bisa analisis data, komputasi gitu. Terus juga ada mata kuliah yang lain kok yang umum kayak bahasa Inggris, Pancasila keluarga negaraan juga ada gitu. Tapi menurut asumsinya Mbak sendiri atau pendapat Mbak sendiri, matkul mana sih yang kayaknya itu butuh effort lebih untuk bisa paham dalam materi tersebut? Kalau dari aku sih yang sekarang tuh ada, aku lupa tapi singkatnya tuh PSM, terus sebelumnya tuh ada pengantar teori peluang gitu. Intinya peluang aku tuh sebenarnya emang lebih mengarah ke statistik, cuman itu statistiknya itu lebih ke teoris gitu, kayak pembuktian dari awal banget gitu, kayak awal diajarin kalau di SMA kan kayak pengambilan hipotesis gitu-gitu tuh kayak gampang kan kelihatannya, tapi waktu masuk kuliah itu susah gitu yang di bidang statistiknya gitu. Kalau aku sih di statistiknya sama aljabar sih dikit-dikit, tapi kalau misal teman-teman mungkin banyak yang ngeluh ya soal kalkulus 1, kalkulus 2 itu kan aku dapet di tahun pertama. Menurut aku malah kalkulus 1, kalkulus 2 tuh masih bisa dikerjain gitu, masih bisa dapat hasil soalnya angka gitu, emang perhitungan gitu, aljabar gitu. Kalau misal yang kayak teori pengantar teori, kalau misal ada yang pengantar tuh lebih ke pembuktian gitu, agak susah sih soalnya kita kayak diajarin problem solving gitu kan, kayak ini kok bisa jadi kayak gini tuh gimana gitu. Terus sampai ini aku semester 5 kan banyak nih pembuktian, ada juga mata kuliah namanya analisis real, itu tuh pembuktian semua, beneran kayak mata kuliah tuh semuanya pembuktian. Ada di mana ditanya nih sama dosennya satu itu lebih dari 0, secara logika satu emang lebih dari 0 kan, tapi itu juga perlu pembuktian gitu. Maksudnya secara logika nggak perlu ada pembuktian, tapi di matematika tuh perlu ada pembuktian kalau satu itu lebih dari 0 gitu sih. Menurut aku yang lebih susah tuh pembuktian kayak gitu. Oke. Menarik sekali untuk jawabannya. Jadi memang perlu ekstra lebih untuk materi ini ya Mbak gitu. Tapi di samping materi yang susah nih ya Mbak, kayak misal yang udah disampaikan Mbak tadi, ada nggak sih kayak matkul yang ini tuh bisa dibilang gampang lah ya istilahnya gitu? Ya, yang tadi aku sampaikan, menurut aku kalkulus 1, kalkulus 2 tuh masih bisa dikerjain gitu, masih bisa diselesain. Kalau misal aku nanya teman-teman aku yang di jurusan lain itu, mereka kayak kalau misal denger kalkulus tuh langsung kayak ke trigger gitu, susah gitu. Padahal tuh kalkulus tuh bolak-balik limit, turunan gitu-gitu, integral bolak-balik kayak gitu aja sih. Mungkin cuma ada parsial, perkembangan gitu, malah yang kalau kalkulus yang berubah banyak ya, ada yang kalau semester 3 tuh ada kalkulus berubah banyak, itu ada geometrinya juga, kayak ada bangun ruang 3 gitu, gambar-gambar ruang 3, malah menurut aku asik sih gitu. Jadi menurut aku kalkulus masih bisa dikerjain sih. Terus gini nih Mbak, yang namanya mahasiswa kan ya kita nggak bakal lepas sama yang namanya tugas sama praktikum, dan sedikit tadi udah menyinggung tentang praktikum. Nah kalau dari anak matematika sendiri itu tugasnya ngapain gitu Mbak sama praktikumnya? Kalau tugas sih ya kayak kebanyakan tugas ya. Kalau matematika kan pasti ya soal matematika, cuman lebih ke problem solving sih. Kayak tadi misal ada soal yang kayak tadi nih, kayak pembuktian, kita disuruh nyari pembuktiannya gitu, teoritis gitu. Terus kebanyakan sih soal-soal aja, kayak yang di kuliah diajarin, terus nanti dikasih soal gitu. Terus juga ada kuis gitu-gitu. Kalau misal tugas tuh beda dosen, beda sistem ya. Kalau tugas tuh ada yang setiap minggu ngasih tugas, ada juga yang kayak dadakan gitu. Ada dosen yang ngasih tugas tuh beneran suruh ngerjain 15 soal nih misal, tapi waktu penguploadan tuh cuma disuruh upload 2 soal gitu kan, kayak kita udah ngerjain tapi cuma dikumpulin 2 soal kan agak gimana gitu ya. Cuman emang itu sistemnya mereka, kita harus ikutin sih. Tapi kalau misal
tugas-tugasnya itu kebanyakan ngerjain soal, tapi juga ada project-project gitu, kayak misal kita presentasi atau kayak misal kita pembuktian gitu, terus bikin video gitu-gitu, cara penjelasannya gimana gitu sih. Kalau misal praktikum nih, praktikum tuh yang tadi aku udah singgung, kalau praktikum di matematika lebih ke komputasi gitu, praktikum di lab komputer. Nah, yang di lab komputer tuh matkul-matkul yang berhubungan sama statistik sama komputasi. Nah, statistik tuh kayak kita bisa pakai SPSS, software gitu yang analisis data. Nah, komputasi tuh jangan salah, matematika juga belajar komputasi loh. Kalau misal anak IT juga pasti paham ada namanya bahasa pemrograman C++. Jadi kalau misal anak matematika cuma bisa hitung-hitung, oh enggak dong, kita juga diajarin namanya bahasa pemrograman. Aku aja ini semester 4 kemarin ambil yang namanya mata kuliah desain web gitu. Nah, di situ kita diajarin banyak software gitu, kayak cara bikin web gimana, terus belajar SQL gitu, banyak lah intinya. Kalau misal praktikumnya gitu sih, lebih ke lab komputer, nggak pakai yang kayak pipet gitu-gitu, enggak. Oke. Nah, terus mengenai semester beberapa yang akan dihadapi itu kan nanti kayak bakal ada yang namanya konsentrasi atau peminatan gitu. Dan kalau dari mahasiswa matematika sendiri itu biasanya bakal mengalami ini tuh di semester berapa dan apa aja gitu Mbak peminatannya? Kalau misal di matematika itu peminatannya ada 4. Yang pertama tuh aljabar dan analisis, kedua terapan, ketiga statistik, keempatnya komputasi. Nah, buat milihnya itu menurut aku kayak apa sih, gak jelas milih itu loh. Soalnya kayak kita dikasih 4-4-nya itu di mata kuliah wajib. Nah, mata kuliah wajib tuh kita sampai semester 6. Sedangkan 4-4-nya itu kita semua ambil sampai semester 6 gitu. Nah, buat peminatannya tuh kalau misal kita ambil di mata kuliah pilihan gitu. Kalau misal menurut aku ya, aku tuh lebih ke statistik komputasi. Jadi mata kuliah pilihannya tuh aku pilih yang kayak matematika keuangan atau statistik yang lain sama komputasi kayak gitu. Tapi gak menutup kemungkinan juga kalau misal aku nih condongnya ke situ, tapi mau ambil teori bilangan. Teori bilangan tuh lebih ke aljabar dan analisis. Itu juga nggak apa-apa sih. Sebenarnya nggak ada semester pastinya mau ambil peminatan apa. Lebih ke kita passionnya di mana gitu. Itu sih. Sama nanti paling ambil tugas akhirnya apa gitu. Oke, berarti kayak bisa dibilang peminatan ini tuh mahasiswa tuh wajib memilih salah satu dan untuk tugas akhirnya itu berdasarkan pilihan tersebut gitu. Nggak diwajibin gitu terang-terangan gitu, enggak sih. Cuman kayak misal aku lebih statistik komputasi. Tiba-tiba nanti tugas akhir aku milih yang analisis aljabar. Kan nggak bisa dong, kayak aku nggak dapat materinya, kayak aku nggak pilih mata kuliah pilihan itu, kan susah ya. Jadi lebih ke kita ngeplan sendiri mau apa gitu sih. Jadi nggak ada misal kayak semester 5 nih, nanti ada kayak kamu milih peminatan apa, terang-terangan milih peminatan ini tuh enggak gitu. Misal kayak pilih mata kuliah apa aja, mata kuliah pilihan apa aja yang kamu passion, yang kamu pengen, bisa selagi itu mungkin sampai nanti tugas akhir bisa menunjang tugas akhirnya kalian, itu bisa banget diambil gitu sih. Bicara tentang magang atau internship itu, kalau untuk anak matematika sendiri tuh kayaknya aku ngeliat dari segala bidang kayaknya masuk nggak sih? Soalnya tuh kayak semua lini tuh butuh yang namanya hitung-hitungan. Nah, kalau dari menurut Mbak sendiri ini gimana? Kalau misal magang itu, iya bener banget bisa di mana aja. Dari dosennya aku juga, kan semester 5, semester 6 itu masa-masanya kita KP ya, atau PKL, nyebutnya PKL. Nah, aku tuh sebenarnya juga udah daftar nih kemarin waktu liburan semester 5 kemarin tuh, daftar cuman karena PPKM jadi WFH, karyawannya nggak ke kantor, jadi yang magang tuh nggak ada kerjaan. Terus aku sama teman-temannya aku tuh mengundurkan diri, nanti jadinya di liburan yang akan datang gitu. Nah, itu aku daftar di BPS, di Badan Pusat Statistik gitu. Kan nyambung ya, kalau matematika juga kan belajar analisis data, kita bisa ke BPS juga. Nah, teman-teman aku banyak banget di mana-mana, di 8 itu antariksa nasional gitu intinya. Nah, itu juga bisa jadi asisten peneliti. Terus juga temen aku ada di KAI juga, di Bursa Efek juga bisa. Banyak sih, kayak kalau PKL itu dosennya aku tuh
lebih ke kamu terjun aja, terus nanti di situ gimana sistem kerjanya belajar gitu. Enggak, kalau misal PKL gitu kan kita mikir kayak laporan PKL kan. Terus menurut dosen aku tuh jangan dipikirin kayak gitunya dulu gitu, lebih ke terjunnya dulu, baru nanti dipikirin akhirnya gitu sih. Banyak kok bisa kemana aja gitu. Oke, menarik juga yang disampaikan sama dosennya Pak. Jadi kayak mungkin kita agak terbebankan dulu juga tentang yang namanya laporan gitu ya. Tapi di samping itu kita ketika udah terjun di internship tersebut kan ya jelas kita bakal dapat kayak pengalaman kerja baru gitu. Oh ternyata tuh kayak gini ya dalam dunia kerja, dan kalau misal aku kerjanya di bidang ini itu seperti ini, dan ya tahulah kurang lebihnya dunia kerja itu seperti apa. Jadi memang menurut aku sendiri sih ya kayak tentang internship ini penting banget nggak sih Mbak? Iya benar, penting banget sih soalnya dari kalau misal kita nih fresh graduating kan nggak ada pengalaman ya, sedangkan satu-satunya pengalaman tuh kita bisa jadiin magang. Itu magang kan kita pengalaman kerja juga kan ikutnya, itu bisa banget buat kita cantuk gitu sama HR gitu sih menurut aku. Jadi internship tuh sangat worth it buat fresh graduate gitu. Iya benar. Soalnya banyak juga ya, mohon maaf ya, kayak banyak fresh graduate yang oke lah bisa dikatakan dia lulus cepat ataupun lulus tepat waktu. Tapi sedangkan ketika dia lulus, sebenarnya dia mau jadi apa gitu loh. Jadi karena kurangnya pengalaman dalam hal dunia kerja, pada akhirnya itu yang menghasilkan berat untuk masuk ke dunia kerja gitu. Nah terus gini nih Mbak, bicara kita mau ngambil suatu jurusan kan ya kita harus memikirkan prospek ke depan nih. Anak yang mau ngambil jurusan matematika ini tuh prospeknya ke depan mau jadi apa gitu? Kalau prospek kerja sih luas ya sebenarnya, tergantung rezeki orang masing-masing. Tapi kalau misal bicara di matematika tuh kan kita belajar banyak nih, ada matematika terapan, ada analisis data juga, ada aljabar dan analisis, terus komputasi. Jadi kalau misal aku baca secara regulernya ya keseluruhan itu, lulusan matematika pertama bisa jadi akademisi, jadi guru bisa, jadi dosen bisa, pengajar les bisa gitu. Kalau misal jadi guru kan, misal kita dari matematika murni nih, kita kan nggak ada background buat pendidikan gitu kan. Nah itu tuh nanti ada sekolahnya lagi bisa gitu. Kalau misal mau jadi dosen, kita bisa ambil S2, kita jadi dosen gitu. Kalau misal jadi guru les, ambil aja, banyak kok yang terima matematika. Orang kita lulusan matematika aja udah dipandang ya matematika gitu, orang matematika bisa lah gitu. Nah yang kedua itu kita bisa jadi konsultan. Aku ada dosen statistik, dia itu terima jasa gitu. Jadi banyak klien bapak itu tuh analisis data gitu. Jadi analisis data sebagai konsultan, data ini bicara apa sih? Kalau data kasar kan nggak bisa ngomong apa-apa ya, ini data acak, nggak tahu maksud data ini tuh apa. Nah itu dari dosen aku tuh ambil, dia dosen juga sebagai konsultan juga gitu. Itu bisa banget menghasilkan duit juga banyak loh. Nah di situ juga walaupun kita belum jadi dosen atau jadi apa gitu, di Unsur tuh ada komunitas statistik. Nah, biasanya dosen itu juga jadi pembina di komunitas itu. Nanti dosen itu dapat klien nih, misal ada yang minta analisis data ini, nanti bisa dikasihin ke mahasiswa yang ada di komunitas itu dulu. Jadi mahasiswanya juga dikasih kesempatan buat mereka ambil pekerjaan itu loh gitu. Nah, terus yang ketiga tuh ada namanya asisten peneliti gitu kan. Dari background-nya aja matematika tuh saintis ya, jadi bisa buat jadi asisten peneliti gitu. Yang keempat itu pastinya apa sih yang di jasa gitu, kayak perusahaan, di pemerintahan itu juga bisa banget. Apalagi mungkin teman-teman juga paham nih pekerjaan yang sekarang lagi hype banget. Kalau misalnya aku baca artikel yang di Google banyak banget, itu ada data dari LinkedIn 10 pekerjaan yang dicari di tahun 2020 sampai 2025. Itu salah satunya ada
namanya data analis. Data analis tuh background-nya itu nggak cuma dari komputasi sama statistik, matematika juga dua-duanya ada loh, statistik sama komputasi. Jadi kita bisa masuk ke situ, apalagi itu salah satu pekerjaan yang dicarikan sekarang tuh. Membaca data itu butuh, soalnya sekarang tuh serba digital kan, jadi data itu sangat perlu gitu sih. Oke. Jangan kalian pikir ketika ada orang yang masuk ke jurusan matematika kayak mereka hanya bisa untuk menjadi guru pengajar kayak gitu. Ternyata enggak. Jadi masih banyak lini-lini atau bidang-bidang pekerjaan yang mereka itu bisa masuk gitu, karena basic ya memang mereka orang scientist, jadi ya mereka tentang data itu oke banget gitu, tentang perhitungan dan lain-lain gitu. Nah, terus gini nih Mbak, ada nggak sih kayak ujangan atau pesan-pesan bagi teman-teman yang mau ngambil jurusan matematika nih? Jadi mereka ada persiapan lebih dalam arti ketika mereka masuk sini tuh biar nggak ada sebuah asumsi salah jurusan keluar. Ini buat nasihat buat aku juga ya, maksudnya kalau misal kamu mau masuk di matematika, maksudnya kamu harus fokus gitu loh, kayak di matematika gak usah pikirin kata orang gitu, matematika cuma hitungan, terus banyak lah mitos-mitos yang bilang kalau anak matematika gimana-gimana gitu. Sebenarnya matematika tuh seru kok, juga prospek kerjanya banyak, yang dipelajarin juga banyak, tergantung kitanya tuh mau mengeksplor atau enggak. Soalnya yang namanya kuliah itu gak cuma di bangku kuliah gitu, kita bisa cari ilmu juga di luar gitu. Jadi gak menuntut kita matematika cuma belajar perhitungan, enggak kok, kita juga belajar data, terus kita bisa ambil kelas online juga di luar. Selagi kita di matematika udah ada basic kan, kita jadi lebih gampang gitu. Gitu aja sih. Terus kalau misal mau ambil matematika, mungkin pilihan pertama kalian mungkin statistik ya, soalnya dari aku juga pilihan pertama tuh statistik, kedua matematika, soalnya dua-duanya itu saling berhubungan gitu. Kalau misal matematika murni itu kayak secara umumnya, nah di dalamnya tuh ada statistik gitu. Kalau misal kalian mau lebih fokus ke statistik, boleh banget difokusin ke statistik. Kalau misal kalian mau mengeksplor nih banyak bidang kayak tadi yang aku jelasin, 4 peminatan di matematika juga bisa banget, soalnya kita belajar banyak, apalagi kalau dunia sekarang tuh komputasi banyak dicari ya, walaupun basic, tapi kan kita bisa explore gitu, bisa kembangin gitu sih, gitu aja. Terima kasih banyak Mbak, ini sharing-sharing tentang jurusan matematika luar biasa banget. Jadi harapannya buat teman-teman yang mau ambil jurusan ini, kalian punya referensi lebih tentang video ini, dan kalian bisa sedikit untuk memantapkan diri mengambil jurusan ini. Dan kalau ada teman-teman yang masih ingin bertanya tentang video pembahasan ini, kalian bisa langsung aja nih komen di bawah, atau langsung bisa DM ke ini Instagramnya Nurul nih. Oke. Oke, terima kasih banyak Mbak untuk kesempatannya. Sama-sama, makasih juga Bagas. Oke, bye. For a minute I don't stay, I just visit, have no shame, I admit it. Looking right at me, to see if I succeed, to see if I